Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2560 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini adalah pesan-pesan perpisahan Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus. Apa pesan Rasul Paulus kepada para pemimpin gereja? Yang pertama, jaga dirimu dan seluruh kawananmu. Saudara perhatikan ayat 28 di sana berkata, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tugas gembala, tugas para penatua majelis adalah menjaga dirinya supaya apa? Supaya tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kenapa firman Tuhan ini katakan jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu? Kenapa tidak berkata jagalah seluruh kawananmu barulah jagalah dirimu? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menjaga seluruh kawanan kalau kita sendiri tidak dapat menjaga diri kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memulainya itu dari dalam dulu, baru dampaknya itu keluar, dahsyat. Amin. Saudara, seorang pemimpin, dia harus menjadi teladan yang baik. Dia harus menjadi teladan dalam hal kekudusan. Amin. Dengan hidup dalam kekudusan, dia menjaga dirinya dari serangan-serangan kuasa-kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia dapat menjaga kawanan
gembalaannya kalau dia sendiri tidak hidup dalam kekudusan. Maka serangan itu dari iblis akan tembus merusak kawanan gembalaannya. Bapak Ibu Saudara, makanya penting seorang pemimpin untuk menjaga dirinya supaya dia hidup dalam kekudusan. Dengan demikian dia bisa menjaga kawanan domba gembalaannya. Kenapa jemaat atau kawanan domba gembalaannya harus dijaga? Saudara perhatikan ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa jemaat atau dalam konteks ini kawanan domba gembalaanmu harus dijaga? Karena akan datang serigala-serigala yang ganas yang akan masuk ke tengah-tengah jemaat. Siapa serigala-serigala yang ganas yang dimaksudkan Paulus? Mereka adalah orang-orang yang menyebar ajaran-ajaran palsu. Dengan ajaran palsu mereka itu, rupanya banyak orang yang tadinya ikut Tuhan tertarik dengan ajaran-ajaran palsu mereka yang kelihatannya memang masuk akal. Sepertinya ajaran ini memang benar, tapi di luar iman kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan sekali lagi bahwa keselamatan itu tidak ada di luar Kristus, hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia adalah satu-satunya jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin, gembala majelis penatua harus menjaga domba-dombanya dari serangan serigala-serigala ganas itu. Jaga pengajaran saudara, jaga iman mereka, jaga supaya jemaat tetap ada dalam persekutuan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jaga kesehatan rohani mereka. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gembala, sebagai pemimpin, otomatis kita adalah sebagai guru rohani mereka. Makanya kita untuk mengajar, kita harus belajar juga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Rasul Paulus kepada para pemimpin gereja, yang pertama, jaga dirimu dan seluruh kawananmu. Karena apa saudara? Karena jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan akan minta pertanggungjawaban saudara. Nanti sudah pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya saudara harus menjaga mereka supaya mereka terus berjalan ikut Tuhan. Amin. Mereka terus hidup di dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa pesan Rasul Paulus kepada para pemimpin gereja? Yang kedua saya tangkap di sini ayat 32, perhatikan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Haleluya. Saudara, yang kedua, Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada pemimpin gereja bahwa pemimpin gereja harus menyerahkan jemaat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya apa? Maksudnya adalah jemaat itu harus dibawa pada pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Mereka harus didewasakan. Amin. Mereka harus bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya jemaat yang tadinya kita ajari berdoa, ajari mereka baca firman, ajari mereka untuk merenungkan kebenaran firman, kita ajarkan mereka untuk melayani. Ada saatnya mereka kita lepas. Amin. Yang tadinya kita masih bimbing, kita masih ajarkan mereka berjalan, kita masih ajarkan mereka bicara.
Kita ajarkan mereka baca dan merenungkan firman Tuhan, khotbah dan lain sebagainya. Ada saatnya mereka kita lepas. Kita serahkan mereka kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak saya sudah beranjak dewasa, Saudara. Kalau dulu Saudara masih dibimbing, masih dipegang tangannya untuk berjalan. Kemana kami pergi, anak terus mau berjalan ikut kami orang tua. Tapi sekarang setelah mereka beranjak dewasa, mereka punya dunia mereka sendiri-sendiri. Makanya Saudara, penting sekali ajaran kekristenan itu sejak mereka masih kecil. Harus tertanam Saudara. Supaya di saat mereka dewasa, di saat mereka lepas dari pengawasan kita, mereka tetap ada di dalam jalan kebenaran, tetap ada di relnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya jemaat itu dewasa rohaninya. Amin. Dan itu tugas para pemimpin, mendewasakan mereka. Yang tadi saya katakan, tadinya mereka masih kita pegang, ada saatnya kita lepas mereka. Mereka berjalan sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda jemaat sudah dewasa rohaninya, tandanya di mana? Mereka mau melayani. Yang tadinya mereka masih dilayani, sekarang mereka ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Itu tanda mereka sudah dewasa rohaninya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pemimpin gereja, kita jangan egois. Jangan memonopoli pelayanan. Saudara buka cabang di mana-mana, saudara klaim itu milik saudara sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Amin. Gembala, pendeta, orang tua rohani harus mencetak generasi yang excellent, yang paling terbaik. Amin. Saudara, kita harus mencetak para pemimpin-pemimpin di bawah kita lebih hebat daripada kita. Itu berarti kita berhasil. Amin. Kita sukses jadi pemimpin karena kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya di mana jemaat harus didewasakan rohani mereka. Dan kita, saudara, harus menyerahkan pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa tersaingi dengan generasi-generasi di bawah kita. Saudara, ada kalanya kita mendapati bahwa ada jemaat yang mungkin lebih hebat daripada pendetanya di saat berkhotbah. Ada yang lebih hebat daripada pemimpin, baik di komselnya atau di dalam gereja, saudara, yang mungkin jemaat itu lebih hebat dalam memainkan musik dan lain sebagainya, saudara. Saudara, kita nggak perlu bersaing dengan hal-hal seperti itu. Kita tetap fokus saja. Tujuan kita adalah mendewasakan iman rohani dari jemaat. Kita harus melahirkan generasi pemimpin yang hebat. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa pesan Rasul Paulus kepada para pemimpin gereja? Yang ketiga, motivasi pelayanan kita harus benar. Ayat 33, perhatikan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara motivasi dalam pelayanan. Jangan sampai saudara melayani hanya karena ada maksud dan tujuan lain. Saudara, jangan sampai saudara motivasi saudara dalam pelayanan untuk menjadi kaya. Saudara, firman Tuhan yang jelas, perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Saudara, kalau mau jadi kaya, jangan jadi pendeta, saudara. Jadi pengusaha. Amin. Saudara, kalau mau jadi kaya, saudara masuk kepada jalur dalam pelayanan di gereja. Saudara, kalau saudara fokus saudara untuk mendapatkan kekayaan, saudara lama-lama akan jadi apa? Jadi koruptor. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan motivasi pelayanan saudara harus murni, harus benar.
Amin. Bukan motivasi untuk mengejar mamon, untuk mengejar kekayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau motivasi saudara, pelayanan saudara untuk menjadi kaya saudara, itu menandakan bahwa goal saudara bukan memuliakan Tuhan, bukan melayani Tuhan, tetapi mengejar mamon. Saudara, kalau saudara motivasi saudara seperti itu, saya mau bilang motivasi saudara keliru. Kalau saudara ada dalam pelayanan, tapi motif saudara dalam pelayanan seperti itu, mengejar mamon, mengejar kekayaan, mencari uang, saudara ada di jalan yang salah. Bertobat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan itu bukan motif untuk mencari emas dan perak, tetapi kita membaktikan diri kita untuk melayani Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang motivasinya duit, pasti dia pilih-pilih pelayanan. Kalau kepada orang kaya, wah dia paling depan dia saudara. Walaupun sakit, dia akan berusaha untuk melayani, mengambil bagian dalam pelayanan itu. Karena dalam otaknya itu dia sudah berpikir, nanti habis pelayanan ini saya dapat amplop. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau motif saudara seperti itu, bertobat saudara. Kalau melayani orang kaya, wah paling terdepan. Tapi kalau untuk melayani orang miskin, wah ini susah ini. Dia punya banyak alasan untuk tidak melayani orang miskin. Karena mungkin dia pikir, saya nggak dapat amplop nih, malah keluar uang nih. Nah, kalau motivasi pelayanan kita seperti itu menandakan kita ada di jalan yang salah. Bertobat saudara. Tuhan sudah menyediakan upah kepada hamba-hambanya yang setia melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyaksikan sendiri. Saya 8 tahun saudara bekerja, sambil pelayanan, sambil bekerja. Saudara, setelah saya ambil keputusan 2022 untuk fokus melayani saudara, Tuhan pelihara. Amin. Yang tadinya semua fasilitas saudara ditanggung oleh kantor, sekarang murni dalam pelayanan. Tuhan pelihara. Kalau saya total setiap bulan saudara sama aja dengan bekerja dan pelayanan saudara yang saya jalani sekarang, tidak ambil bagian dalam pekerjaan lagi, fokus melayani. Makanya saudara kalau mungkin lihat media sosial saya, setiap hari saya ada di tengah-tengah jemaat yang berulang tahun, kami datang. Saudara mungkin sudah berkata, kok pelayanan ulang tahun aja terus yang saya share. Saudara, banyak kali kita melayani orang yang sakit, jemaat yang sakit, tapi saya tidak post di media sosial. Yang saya post itu hanya bagian yang senang-senang saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, giliran yang duka, giliran yang susah-susah, saudara sengaja saya tidak expose. Walaupun memang dalam pelayanan memang seringkali kita jumpai suka duka saudara. Tapi saya mau bilang saudara, bahwa kalau kita melayani Tuhan, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, layani saja umat Tuhan. Tuhan yang akan urus, Tuhan yang akan pelihara kita. Amin. Itu konteks kalau saudara dipanggil untuk menjadi pendeta atau gembala. Saudara harus full time dalam pelayanan. Jangan khawatir saudara. Saya sudah membuktikan Tuhan pelihara. Amin. Makanya saya sudah nggak pusing lagi mikir, aduh ini bagaimana. Saudara, dalam pelayanan kami, walaupun mungkin masih jemaat yang kecil, tapi setiap hari Minggu bagaimana kami memberi makan jemaat habis ibadah, itu butuh dana yang besar. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kami jalani sudah beberapa tahun ini, sungguh Tuhan pelihara. Tuhan sediakan semua dana-dananya, Tuhan sediakan dengan cara yang heran dan ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengejar mamon. Karena semakin saudara kejar, dia akan semakin lari, saudara semakin kepayahan.
Saudara, kejar saja kebenaran. Yesus Kristus, fokus kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang akan urus hidup saudara. Sekali lagi, ini konteksnya bagi para pemimpin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa pesan Rasul Paulus kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Yang pertama, jaga dirimu dan seluruh kawananmu. Artinya, jaga hidupmu supaya hidup dalam kekudusan. Dengan demikian, saudara menjaga hidup saudara. Supaya tidak ada celah bagi si jahat menyerang saudara. Kalau saudara sudah mampu bisa menjaga dirimu, saudara bisa menjaga seluruh kawanan atau domba gembalaan jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang kedua, saudara, serahkan jemaat itu kepada Tuhan. Ada saatnya mereka kita lepas. Di saat itulah ujian Tuhan kepada mereka, supaya mereka yang tadinya anak-anak rohani menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Biarkan mereka bertumbuh. Amin. Tidak selamanya mereka kita pegang. Ada saatnya mereka kita lepas. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang akan jaga, pelihara, lindungi dan berkati mereka. Sehingga jemaat kuat, mereka bertumbuh dan mereka menjadi orang-orang yang menopang dalam pelayanan pengembalaan saudara. Haleluya. Yang ketiga, pesan Rasul Paulus kepada pemimpin-pemimpin gereja. Pastikan motivasi pelayanan saudara benar. Tidak fokus pada mamon, pada harta kekayaan, tapi fokusnya melayani Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.